Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 9 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bolehkah Bercerai? Firman Tuhan terambil dalam Matius 19 ayat 5 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dengan banyaknya kasus perceraian, bagaimana kita melihat kebenaran firman Allah sehingga kami bisa memahami dan menjalankannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bolehkah bercerai? Apakah firman Tuhan mengizinkan perceraian? Kemudian kalau banyak kasus mengatakan saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak kuat hidup bersama dengan dia, seakan-akan hidup di dalam neraka, padahal saya masih ada di bumi dan bukan di dalam neraka. Saya sudah tidak sanggup lagi, dia tidak setia, dia kasar, dia melakukan katakanlah kekerasan fisik, melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang dikatakan oleh istri. Sang suami berkata, saya tidak tahan karena saya punya istri tidak menghormati saya, tidak menghargai saya. Saya terus hanya ditekan untuk bisa menghasilkan hal-hal yang baik untuk istri. Saya merasa saya cuma ATM, saya cuma kuda, dan saya cuma mungkin orang yang mengantar apapun yang diharapkan dan diinginkan oleh istri. Ada banyak alasan di masing-masing pihak. Dengan alasan itulah kemudian bahwa perceraian itu adalah jalan yang terbaik. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah dari dua ayat yang kita baca tadi, apa yang firman Tuhan katakan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perintah Tuhan jelas dengan jelas, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Orang-orang Farisi datang dan berkata, bukankah di dalam hukum Musa diizinkan bercerai dan boleh memberikan surat cerai karena perzinahan? Jadi Musa mengatakan karena perzinahan. Lalu apa tanggapan Yesus? Tanggapan Yesus tidak membenarkan dan tidak merespon apa yang disampaikan oleh Musa dengan karena zina itu diizinkan bercerai. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena ketegaran hatimu. Dan firman Tuhan berkata, sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidaklah demikian. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi artinya Allah tidak pernah ada merancangkan yang namanya perceraian. Tetapi firman Tuhan berkata karena perzinahan, karena ketegaran hatimu. Dan secara budaya yang ada pada bangsa Israel, itu kemudian seakan-akan Musa mengizinkan perceraian. Sesungguhnya itu bukanlah mengizinkan perceraian. Tetapi jikalau kemudian mereka memang sudah tidak dalam sebuah rumah tangga kembali, satu dengan yang lain, ada banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah supaya ada mungkin keamanan buat masing-masing pihak. Tatkala kemudian suami istri yang sudah dalam kondisi yang sangat buruk, terjadi kekejaman, kekerasan dalam rumah tangga, pada akhirnya demi keamanan nyawa, keamanan fisik, dan demi perkembangan anak, maka sesungguhnya bukan perceraian yang diizinkan oleh Allah. Mereka siogianya berpisah sementara waktu untuk masing-masing berdoa dan memahami dan mengetahui kesalahan masing-masing dan melakukan pertobatan. Jadi yang diizinkan oleh Allah adalah berpisah sementara untuk masing-masing berdoa, bukan berpisah untuk selamanya dalam rangka perceraian. Maka yang terkorbankan tentunya adalah mereka sudah mengingkari akan janji yang sedemikian kudus yang mereka ucapkan tatkala mereka ada di dalam rumah Tuhan, tetapi mereka mengambil langkah perceraian. Secara hukum negara, perceraian diizinkan, ada syarat-syaratnya. Tatkala kemudian melakukan tindakan kekerasan, tidak menafkahi, meninggalkan, ada hukumnya. Di Indonesia itu ada hukumnya. Dan di dalam perceraian itu negara bisa mengambil
sebuah sikap dan memutuskan sebuah keputusan. Tapi pada prinsipnya Allah tidak pernah merancangkan perceraian. Mereka menjadi satu daging, dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sejak semula tidaklah demikian. Jadi Allah tidak pernah merancangkan perceraian. Allah tidak pernah mengizinkan perceraian, tetapi karena manusia kemudian mengambil langkah untuk perceraian. Dan Tuhan Yesus itu diuji oleh orang-orang Farisi. Dan Tuhan Yesus menjawab seperti demikian. Karena ketegaran hatimu, engkau kemudian mengambil langkah untuk perceraian. Bahkan murid-murid berkata, kalau begitu daripada menikah kemudian menjadi persoalan, murid-murid berkata, lebih baik tidak kawin, lebih baik tidak menikah. Ini pun bukan sebuah problem dan masalah, tapi masalah yang sesungguhnya adalah tentang kesetiaan. Kita tahu dengan jelas kesetiaan memang tidak bisa oleh sebelah pihak, tetapi harus dua belah pihak. Tetapi perjuangan dua belah pihak, oleh sebab itu kenapa pernikahan diberkati di dalam nama Tuhan. Ada janji nikah yang diucapkan di mimbarnya yang kudus, di altarnya yang kudus. Maka kedua belah pihak harus berjuang. Maka seyogianya perceraian tidaklah diizinkan. Secara hukum negara memang diizinkan. Dalam kasus tertentu seakan-akan diizinkan. Tetapi kalaupun itu bisa difasilitasi gereja, difasilitasi oleh hukum, gereja tidak boleh memfasilitasi perceraian. Kemudian disepakati oleh dua belah pihak, itu adalah pilihan daripada yang bersangkutan, tetapi bukan di dalam izin Tuhan, bukan dibenarkan oleh Tuhan. Mari sahabat perjalanan, dengan banyak kasusnya perceraian, apa yang harus kita lakukan? Jangan berpikir bercerai. Bukankah kita percaya ada kuasa Tuhan yang punya kekuatan yang luar biasa, ada Roh Kudus yang bisa membantu? Kalau kemudian sebelah pihak saja yang berjuang, sementara pihak yang lainnya tidak, maka dengan tabah dan sabarlah. Bukankah Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, seringkali juga dikhianati oleh kita sebagai manusia berdosa? Namun Tuhan Yesus menyelesaikan semua karya keselamatannya dari terakhir sampai mati di atas kayu salib. Bukankah dalam membina rumah tangga, apapun buruknya pasangan, kita kerjakan saja bagian masing-masing, setia sampai mati. Kalau dia ingin bercerai, itu urusannya dia. Tetapi kita tidak pernah akan kemudian menyetujui akan perceraian. Apalagi bersangkut paut dampaknya buat anak. Ada mantan istri, ada mantan suami. Namun sahabat seperjalanan, saya bertanya, adakah mantan anak? Anak tidak pernah bisa diceraikan. Anak bersumber daripada kedua orang tuanya. Adakah mantan anak? Ada mantan istri, ada mantan suami. Tapi anak tidak ada yang namanya mantan. Itu adalah anugerah yang terakhir di keluarga kita. Maka dengan demikian sahabat seperjalanan, berjuanglah sesulit apapun memohon kekuatan Tuhan. Kalau kemudian dua belah pihak punya kesadaran memperbaiki diri, maka kita bersyukur dan memuji Tuhan. Tapi kalau cuma sebelah pihak, maka bersyukur juga Tuhan Yesus yang sudah lahir setia sekalipun dikhianati oleh manusia. Namun Tuhan Yesus tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Bukankah rumah tangga yang kita jalin harus kita perjuangkan setia sampai kita mati, sampai bertemu dengan Tuhan? Karena itu adalah rumah tangga yang dibangun dengan sebuah perjanjian kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, jauhkan kami dari keinginan untuk bercerai. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.